Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Mari kita mulai ibadah pada malam hari ini. Nah
kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga semuanya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga. Seperti saya katakan tadi, kita mungkin sering hitung-hitungan, mungkin dengan orang tua kita pun kita hitung-hitungan. Karena kita merasa layak enggak ya orang kayak gini dapat hasil dari yang kita kerjakan. Dengan bos kita mungkin kita bisa seperti itu. Tapi kita tahu kalau kita punya Tuhan yang satu-satunya pribadi yang layak menerima segalanya. Terima penyembahan kita. Ya, penyembahan bukan cuma 2 lagu sedih yang dinyanyikan di satu kebaktian, bukan itu ya. Biasanya kan satu kebaktian ada 2 lagu sedih, 2 lagu seneng gitu ya dalam satu kebaktian. Nggak tahu itu siapa yang kasih judul bahwa itu lagu sedih gitu ya. Lagu pelan itu adalah lagu sedih. Jadi setiap lagu pelan semuanya pasti menangis karena sedih. Bukan itu. Penyembahan bukan 2 lagu sedih yang dinyanyikan di kebaktian. Penyembahan itu adalah semua yang kita lakukan itu penyembahan. Jadi apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Karena itulah pelayananmu, itulah penyembahanmu. Kita lanjut di ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita bukan hamba manusia, tapi kita hambanya Tuhan dalam posisi apapun. Entah itu pendeta kecil atau pendeta besar dari segi badannya atau pendapatannya, semuanya sama, semuanya adalah hamba. Semuanya adalah hamba. Posisi apapun kita, siapapun kita, semuanya adalah hamba Tuhan. Hanya ada 2 macam hamba, yaitu hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa kita adalah hamba, supaya nanti pada akhirnya waktu Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang setia. Setia ini diajarkan bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan pada kita di dunia. Bagi saya, semua yang ada di dunia ini, yang di bumi ini, semuanya adalah perkara kecil. Karena yang besar itu nanti ketika kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan, turut memerintah bersama Tuhan di akhir nanti. Nah, itu adalah perkara yang besar. Semua yang di bumi ini masih kecil, jadi kita tidak perlu membandingkan satu dengan yang lain. Karena semuanya adalah kepercayaan yang kita harus setia di dalamnya. Kalau kita lihat tadi di Kolose, kita mundur ke ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Bapa karena Kristus. Kita bisa melakukan apapun itu dengan segenap hati, hanya ketika kita menyadari bahwa mestinya kita melakukan itu untuk Tuhan karena kita bersyukur pada Tuhan. Bersungut-sungut selalu lebih mudah daripada bersyukur. Seakan-akan tidak ada yang bisa kita syukuri di dunia ini. Ada nih yang hari Minggu nih ya, tidur malam, Senin bangun, ya elah Senin gitu. Kayak gak ada yang disyukuri dari hari Senin. Atau bangun-bangun, kerja mana gitu. Loh. Atau malah sekolah terus gitu. Loh. Jadi bangun tidur itu padahal bangun saja itu adalah sesuatu yang bisa disyukuri harusnya. Tapi ketika kita bangun seringkali kita seperti itu. Alah Senin. Kerja mana gitu. Bangun tidur sudah banyak bersungutnya gitu. Kita sering seperti itu, saya sendiri juga. Kerja mana? Dia
gak bersyukur padahal sudah bekerja, padahal ada orang yang susah cari kerja gitu. Atau malah yang lebih parah gini, aku sudah ikut Tuhan, sudah setia pelayanan, tapi cek angel golek kerja. Nah, dalam hati saya kalau dengar seperti itu, lah emang apakah dengan kita anak Allah, kita dipermudah dalam cari kerja? Kan enggak ada urusannya orang cari kerja sama agama. Enggak ada urusannya. Cuma bedanya ketika kita menjadi anak Allah, dalam kesulitan apapun itu, kita bisa bersyukur harusnya. Kalau kita belum bisa bersyukur, berarti mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi yang pertama untuk kita bisa segenap hati adalah melakukan semuanya untuk Tuhan sebagai ucapan syukur. Poin yang kedua adalah karena Tuhan. Yang tadi yang pertama adalah untuk Tuhan, yang sekarang adalah karena Tuhan. Perbedaan karena Tuhan dan untuk Tuhan, karena Tuhan itu artinya Tuhan yang menjadi alasan, Tuhan yang menjadi dasar. Dan untuk Tuhan karena memang kita melakukannya untuk Tuhan. Sederhananya seperti ini. Contoh saya beli cincin. Saya beli cincin untuk doi. Untuk doi. Kenapa saya beli cincin untuk doi? Karena saya cinta doi. Lah itu tadi karena dan untuk itu. Jadi kita melakukan untuk Tuhan. Kenapa kita melakukan untuk Tuhan? Karena memang Tuhan satu-satunya yang bisa menjadi alasan kita melakukan itu. Gitu. Kita baca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah. Ya, ada kata tetapi di sini karena sebelumnya ayatnya mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa. Apa yang dicari? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah gitu ya. Ya, nah yang dicari itu adalah makan, minum, pakai gitu. Jadi di ayat ini dikatakan tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 3 hal yang paling mengkhawatirkan buat manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, makan, minum, pakai. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka enggak memikirkan hal ini. Manusia tidak memikirkan hal ini. Tahu kalau telanjang aja enggak gitu. Nah begitu setelah makan buah itu, baru manusia memikirkan baju. Bahkan sampai saat ini bisnis pakaian juga masih berjalan. Entah itu pakaian dari yang rapi sampai yang robek-robek, semuanya berjalan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, 3 hal yang paling mengkhawatirkan adalah makan, minum, pakai itu tadi. Jadi ayat yang ke-33 tadi, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan artinya bukan yang utama, bukan segalanya, karena ditambahkan. Kenapa kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan kita menyadari bahwa semuanya itu adalah tambahan? Kita baca di ayat yang ke-34. Ayat yang 34, sebab itu karena semuanya yang tadi itu adalah tambahan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu ya, karena semuanya yang tadi itu adalah tambahan, kita tidak perlu khawatir. Karena semuanya itu adalah tambahan, bukan berarti kita tidak perlu mencari ya, tapi itu adalah bonus dari Tuhan. Kenapa orang khawatir? Karena salah menganggap. Salah menganggap yang mana yang segalanya, yang mana yang tambahan. Hubungannya dengan karena Tuhan apa? Tadi kan poin yang kedua adalah karena Tuhan. Ketika kita khawatir, itu artinya Tuhan belum segalanya. Kita melakukan sesuatu
bukan karena Tuhan artinya. Jadi ketika kita khawatir, ada segalanya yang lain. Tuhan segalanya, tapi ada segalanya yang lain. Apa itu ya? Mungkin makan, minum, pakai, uang, dan lain-lain itu tadi ya. Kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat yang 8, itu dikatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang gitu ya. Kita baca aja daripada salah. Nah, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke. Poin nyambungnya di mana? Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nyambung dengan kekhawatiran tadi. Jadi karena masih ada segalanya yang lain yang membuat kita khawatir, itu kita mendua gitu. Teman-teman mungkin juga sudah tahu gimana sakitnya diduakan gitu ya. Nah, sesekali bayangkanlah kalau sakit itu Tuhan yang merasakan gitu. Tuhan didoakan sama kalian gitu ya. Jadi kalian mendoakan Tuhan dengan pacar kalian lebih sayang kepada pacar kalian daripada Tuhan. Oh no, sangat sedih. Tapi nggak apa-apa, itu banyak terjadi, jangan sedih. Ya, lawannya dari segenap hati adalah mendua hati. Seperti yang teman-teman mungkin sering melakukan juga, teman-teman mungkin lebih akan nurut mendengar apa kata pacar daripada kata orang tua gitu ya. Kalau pacarnya bilang kamu jangan bla 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 bla, nurut. Tapi kalau orang tuanya kamu jangan bla bla bla, enggak nurut. Nah, kita menuruti apa kata doi, kata pacar, itu karena kita cinta kan sama pacar kita. Harusnya kita juga ada di level itu kepada Tuhan. Kita mau menuruti apa kata Tuhan saja gitu ya. Karena cintanya kita pada Tuhan. Mendua hati bukan hanya tentang materi-materi itu tadi, tapi mendua hati juga bisa karena kita mendoakan Tuhan dengan kekecewaan, dengan kepahitan hati. Seringkali saya menemukan juga di gereja, kalau di GBS Mojagung enggak kayaknya, GBS Mojagung baik. Di gereja orang ada masalah sesama pelayan mungkin ya, katakanlah begitu. Ada masalah sesama pelayan, akhirnya gontok-gontokan, wes males gak gereja-gerejaan. Wah. Nah, akhirnya setelah males gak gereja-gerejaan, ada teman yang datangi, bro kenapa gak gereja? Males nang gereja nak DE. Waduh, sedih sekali. Itu karena kita terlalu menjadikan manusia menjadi alasan kita melakukan sesuatu itu gitu. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai alasan kita melayani, menjadikan Tuhan sebagai alasan kita melakukan apapun itu, mungkin rasa kecewa, kepahitan hati itu lebih sedikit gitu ya, tidak. Yang pertama tadi kita bisa melakukan sesuatu dengan segenap hati, melakukan apapun dengan segenap hati karena kita melakukannya untuk Tuhan sebagai ucapan syukur. Yang kedua, kita melakukannya karena Tuhan sebagai alasan kita, tujuan utama kita, dan karena cinta kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yang bagi saya sendiri paling menarik adalah untuk Tuhan. Yang pertama, kedua tadi karena Tuhan, yang ketiga adalah bersama Tuhan. Kita buka di Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam berkomunitas, dalam bergereja. Bergereja ya, bukan cuma ke gereja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam komunitas, dalam gereja. Gereja bukan cuma sekedar organisasi. Gereja itu kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, yang dipindahkan menuju terangnya Tuhan. Kalau saya boleh bilang agak kasar sedikit, kumpulan orang-orang yang berobat jalan, gereja.
Karena semuanya sama, di dalam gereja semuanya sama. Semua sedang belajar untuk menjadi Kristen yang baik dan benar. Jadi sesama orang berobat jalan dilarang saling menghakimi. Kita kan sering mendapati bahwa di gereja mungkin teman-teman yang melayani juga mungkin sering ketemu dengan hal-hal ini. Gesekan antar pelayan, gesekan antar jemaat. Ya memang itu harus terjadi, gesekan-gesekan itu harus terjadi. Jadi antar orang berjemaat, pelayanan, gesekan itu sering terjadi karena itu yang membentuk kita, itu yang membuat kita belajar jadi Kristen, gitu. Jadi Kristen yang benar. Jadi kita secara tidak langsung kita dipaksakan untuk saling memahami, untuk saling memaklumi, untuk mengampuni, untuk sabar dan lain-lain. Karena gesekan-gesekan itu tadi. Jadi kalau teman-teman tahu ada teman-teman GUGC yang lain yang sedang berobat jalan juga seperti kita, ayo kita temani, ayo kita doai, jangan diketawain, apalagi jangan diomongin gitu ya. Karena gospel itu adalah Injil. Gospel itu bukan gosip pelayan. Ya, gosip pelayan sering juga kayak gitu. Bro, itu kon ro arek sing main iki ya. Sing main iki. Ambek sing main iki. Iku lho royokan anake Om Iko. Itu. Sering gosip pelayan kayak gitu sering. Ya, gospel itu Injil, bukan gosip pelayan. Kita ini worshiper, bukan gossiper, oke? Ya, kembali lagi tadi ke Filipi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus ternyata hanya bisa didapat dalam hidup bersama. Jadi gak bisa kita dapatkan pikiran dan perasaan Kristus dari bertapa. Kita mungkin mau nyoba gitu ya, pergi ke goa apa itu, Sigolo-golo. Pergi ke goa, bawa Alkitab, bawa lilin aromaterapi mungkin ya. Terus pasang earphone di sana, dengerin lagu Hillsong, kita baca Alkitab, kita menyembah Tuhan di dalam goa sampai Yesus datang. Apakah itu bisa mengajar kita, menjadikan kita menjadi Kristen yang benar? Gak bisa. Kita mau belajar dari mana? Dari siapa? Kita mau belajar mengampuni dari siapa kalau di dalam goa sendirian bertapa? Kita mau belajar sabar dari siapa? Gak bisa. Atau kita belajar dari nyamuk. Waktu baca Alkitab ini. Ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gak bisa. Harus ada orang lain, mengampuni itu bukan kewajiban kita. Buat anak-anak Allah ya, mengampuni itu bukan kewajiban kita. Tapi mengampuni itu adalah hak kita sebagai anak Allah. Mungkin buat orang-orang lain di luar sana mengampuni adalah wajib. Wajib kita mengampuni orang lain. Tapi bagi kita mengampuni itu adalah hak. Karena kita adalah anak Allah. Tanpa komunitas kita tidak bisa belajar dari siapa-siapa. Bahkan kita tahu grup WA ya. Grup WA kan grup itu dibuat untuk menggantikan pertemuan gitu ya. Jadi ada grup. Tapi kalau hanya sekedar grup WA tanpa ada pertemuan juga nggak enak ya kan. Pasti di dalam grup WA juga akan diwacanakan sebuah pertemuan gitu. Memang sering terjadi di dalam sebuah gereja yang kayak gini. Wih, gak habis pikir ya, gereja tiba-tiba kayak ngene. Pelayan loh iku kayak ngene ngunangi. Saya sering mendengar seperti itu, tapi dalam hati saya berkata ya elah.
Karena mau kemanapun kamu ke gereja manapun kamu nanti, cepat atau lambat kamu akan menemukan hal yang sama. Karena semua gereja baik-baik saja sebelum kamu masuk lebih dalam. Semua gereja baik-baik saja sebelum kamu masuk lebih dalam. Artinya setelah kamu mengenal orang-orangnya di dalam gereja lebih dalam, kamu akan menyadari ternyata semua gereja sama aja. Karena memang di dalam gereja kita sama-sama belajar untuk menjadi Kristen yang baik. Gitu. Enggak ada yang lebih benar dari yang lain, yang benar cuma Tuhan Yesus. Amin. Enggak ada yang lebih benar dari yang lain. Jadi di dalam gereja kita akan saling membangun. Bentrokan-bentrokan itu akan membangun kita gitu. Misalnya katakanlah Viko sama Agung bentrokan ini ya. Ada salah paham, bentrokan. Nah, kalau bukan karena kita melakukan pelayanan ini bukan untuk Tuhan, bukan karena Tuhan, mungkin salah satu dari mereka akan keluar mungkin gitu ya, keluar dari pelayanan mungkin. Tapi karena sudah didasari melakukan ini untuk Tuhan, melakukan ini karena Tuhan, itu akan membentuk gitu. Ketika kita melakukannya bersama di dalam sebuah komunitas, akan semakin membentuk kita lebih tajam lagi buat Tuhan. Selain hidup bersama dengan komunitas, kita juga bisa melakukannya bersama Tuhan. Jadi jangan hanya melakukannya untuk Tuhan dan karena Tuhan, takutnya nanti ketika di akhir nanti, kan ada di Alkitab ya dikatakan, aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan demi namamu. Tapi Tuhan jawabnya apa? Aku tidak mengenal engkau, pergilah hai pembuat kejahatan. Nah, jadi kita juga harus melakukannya bersama Tuhan. Karena biasanya kalau dilakukan bersama kita akan saling mengenal. Misalnya dulu, saya mengingat dulu teman-teman multimedia yang sekarang ini, Agung, Alek, semuanya Herbin. Dulu kan masih canggung-canggung nih di GJC ya. Tapi ketika kita melakukannya bersama, ibadah bersama, dekor bersama, semua bersama, akhirnya canggung itu kan hilang gitu ya. Nah seperti itu, kita harus melakukan bersama Yesus. Bukan hanya untuk Yesus, bukan hanya karena Yesus, tapi kita mau melakukannya bersama Yesus. Ada salah satu cerita gini ya, jadi yang terakhir juga ini nanti. Mungkin Viko bisa ke keyboard sambil memainkan lagu sedih gitu ya, biar ceritanya lebih kece. Jadi ada cerita seorang anak kecil waktu libur sekolah gitulah ya, diajak oleh papanya untuk ikut ke tempat kerjanya papanya. Papanya adalah seorang tukang bangunan. Jadi anak ini diajak ke tempat kerjanya papanya. Sampai di sana, nak kamu duduk di sini, kamu diem, papa kerja. Gitu. Kamu lihat aja. Gitu. Nah, setelah papanya kerja, bikin apa, papanya ngelihat bahwa anak ini mungkin jenuh gitu. Karena diajak dan dia cuma diem di situ ngeliatin papanya kerja. Akhirnya papanya bawa buat dia sebongkah kayu. Papanya bawa sebongkah kayu buat dia, buat anak ini. Beberapa paku, palu. Akhirnya si anak ini diajarkan buat pasang paku di kayu itu. Diajar. Setelah bisa ditinggal lagi, ayahnya kerja. Anak ini dengan senang hati masang paku di kayu itu. Nah, singkat cerita, berbulan-bulan berlalu, papa ini ngajak jalan-jalan anaknya yang tadi sama mamanya. Jalan-jalan, akhirnya berhenti di satu tempat, di tempat di mana papanya dulu bangun itu, gitu. Bangun rumah itu. Papanya tanya kepada anaknya, nak kamu ingat ini tempat apa? Gitu. Akhirnya si anak
dengan gembira itu cerita kepada pamannya, "Mah, ini dulu aku yang bikin sama papa rumah ini," gitu. "Aku pasang paku di situ," gitu. Padahal kita tahu ya, sebenarnya apa yang dilakukan anak itu cuma sekedar masang paku di bongkahan kayu yang nggak terpakai gitu. Tapi anak ini mengingat itu gitu. Mengingat itu sampai berbulan-bulan diingat. Dengan gembira ngomong ke mamanya, "Ini aku yang bikin sama papa," gitu. Itu sangat menyenangkan buat anaknya ya. Sampai dengan segenap hati dia masang paku, melakukannya itu terus-menerus sampai papanya selesai kerja. Dalam hatinya tertanam, aku melakukannya bersama papa. Sama sebenarnya dengan kita. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, Tuhan gak pernah butuh bantuan kita. Tuhan gak pernah butuh kita sebenarnya loh ya. Kalau Tuhan masih butuh kita, berarti Tuhan bukan Tuhan yang sempurna. Gak perlulah kita menyembah Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang sangat sempurna, yang maha segalanya, yang sebenarnya gak butuh bantuan kita. Tapi Tuhan terus mengajarkan kepada kita supaya kita mau ambil bagian. Jadi kalau ada panggilan, ada permintaan untuk melayani, itu bukan tugas dari Tuhan. Ketika mungkin teman-teman dipercaya, akhirnya dipercaya untuk melayani, itu bukan tugas dari Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh bantuan. Tuhan tidak membagi tugas. Yang Tuhan bagi ketika teman-teman dipercaya untuk melayani adalah sukacita dari Tuhan. Itu bukan tugas dari Tuhan, itu sukacita dari Tuhan. Jadi betapa nikmatnya kalau teman-teman mau ambil bagian akhirnya melayani di gereja. Apapun itu, multimedia, apapun itu. Kalau nggak bisa khotbah mungkin apapun itu. Saya juga nggak bisa khotbah tapi saya dipercaya, akhirnya saya mau gitu. Beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu saya diminta juga sama Agung, tapi saya menolak waktu itu. Saya merasa, aduh jangan gitu. Tapi akhirnya hati saya luluh karena apa yang saya tulis sendiri gitu. Apa yang Tuhan beri ketika kita diminta untuk pelayanan itu bukan tugas. Tuhan gak butuh bantuanmu. Jangan berpikir kalau kamu melayani supaya kita membantu Tuhan dalam mengembangkan gereja. Enggak. Apalagi kita sampai berpikir kita membantu Tuhan untuk banyak orang percaya kepada Tuhan. Enggak. Tanpa kamu, Tuhan juga bisa menyelamatkan orang lain. Bisa. Tapi alangkah indahnya kalau kita mau ambil bagian itu. Ketika kamu menyadari akhirnya kamu mau melakukannya untuk Tuhan. Kamu mau melakukannya karena Tuhan. Dan kamu melakukannya bersama Tuhan karena kamu sadar aku harus ambil bagian. Dalam apapun, pelayanan apapun, dimanapun. Dengan itu kita bisa dengan segenap hati melakukannya buat Tuhan. Dalam apapun yang kita kerjakan, bukan hanya di gereja, di luar sana. Kita bisa all out buat Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan terus mengajar kita untuk kita mau ambil bagian. Kita mau belajar, kita mau dibentuk. Kalau itu kita melakukannya bukan untuk Tuhan, bukan karena Tuhan dan tidak bersama Tuhan, mungkin sebentar kita akan hancur sendiri gitu ya. Kita akan kesakitan sendiri, tapi kita harus melakukannya itu karena kita perlu segenap hati untuk Tuhan. Segenap hati karena Tuhan dan segenap hati bersama Tuhan.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya nggak tahu apa yang teman-teman bayangkan ketika menyanyikan kemenangan terjadi di sini. Apa yang teman-teman harapkan ketika menyanyikan kemenangan terjadi di sini. Tapi saya mau kasih gambaran buat teman-teman bahwa ketika teman-teman bisa tidak sabar, tapi teman-teman memilih sabar, itu kemenangan. Ketika kalian bisa marah, tapi kalian memilih tidak marah, itu kemenangan. Ketika kalian bisa menyakiti orang lain, tapi kalian memilih untuk tidak menyakiti, itu juga kemenangan. Ketika kalian tahu bahwa besok aku harus bangun dengan kesusahan, tapi kalian memilih bangun dengan bersyukur, itu kemenangan. Ketika kalian tahu kalian bisa membenci tapi kalian memilih untuk mengasihi, itu juga kemenangan. Sangat banyak kemenangan yang tidak kita sadari dan tidak kita rayakan setiap hari. Banyak kemenangan yang tidak pernah kita rayakan, padahal itu adalah kemenangan gitu. Dan di tempat ini, di gereja ini, tempat di mana banyak kemenangan. Sampai ketika kalian nanti keluar, mungkin kerja dimanapun, ketemu dengan orang lain itu tanya, kamu kok bisa kayak gitu? Kamu kok bisa kayak gitu? Kamu kok bisa tetap sabar? Kamu kok bisa tetap mengasihi? Kamu dapat itu dari mana? Teman-teman bisa jawab, dari Yesus. Banyak kemenangan yang tidak kita sadari, yang tidak pernah kita rayakan. Mungkin saat ini kalau teman-teman mulai menyadari kemenangan-kemenangan yang sering kalian lakukan, kita bisa merayakannya ya sebentar ya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Tuhan, terima kasih. Kami mau terus belajar Tuhan, untuk kami bisa melakukan segala apapun itu Tuhan dengan segenap hati. Seperti kami melakukannya untuk Tuhan, seperti kami melakukannya karena Tuhan, dan kami mau melakukannya bersama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ajarlah kami terus Tuhan, terus. Mulai saat ini Tuhan, kami mau menyadari bahwa banyak kemenangan yang Kau beri dalam hidup kami. Banyak kemenangan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau merayakannya bersama Tuhan. Kami mau merayakannya karena Tuhan sebagai alasan hidup kami. Kami mau merayakan banyak kemenangan ini Tuhan, untuk ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk teman-teman kami GUGC Yesus, untuk anak-anak-Mu yang melayani saat ini Tuhan, pemain musik Engkau memberkati, multimedia Engkau memberkati Tuhan, semuanya Tuhan, yang di rumah Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun teman-teman kami berada, berkat-Mu tersampaikan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Yesus. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati Yesus, Engkau memberkati. Kami mau juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui situasi bangsa ini Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Dalam sektor apapun itu Tuhan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, semuanya Tuhan kami menyerahkan dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik buat bangsa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah akhir ibadah kami Tuhan, kami telah memuji muliakan Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu terus tercurah atas kami Tuhan, membangun kami lebih dan lebih lagi Yesus. Engkau memberkati kami semua Yesus. Engkau memberkati kami yang sekolah, Engkau memberkati kami yang kuliah, Engkau memberkati kami yang bekerja, Engkau memberkati kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati orang tua kami Tuhan. Engkau memberkati cita dan cinta kami Tuhan. Engkau memberkati harapan masa depan kami Yesus. Engkau memberkati Tuhan, terlebih kehidupan rohani kami Tuhan, pelayanan kami, Engkau pakai kami lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kami, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.